Bisa-bisanya aku menikah dengan pria tak tahu diri. Sudah diberi hati malah minta jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku menikah dengan pria yang kupikir akan menjadi segalanya dalam hidupku. Tapi siapa sangka, pria yang kukira penuh cinta itu ternyata tak tahu diri. Sudah kuberikan hatiku sepenuhnya, malah dia minta jantungku juga. Menghadapi sikapnya yang egois, manipulatif, dan tak pernah puas, aku harus bertahan sambil berjuang mencari arti cinta yang sebenarnya. Akankah aku mampu bangkit dan menemukan kebahagiaanku sendiri tanpa dia? Atau aku akan terus terjebak dalam permainan hati seorang pria yang tak pernah tahu arti kasih sayang? Kalau kamu suka cerita penuh drama dan perjuangan hati ini, jangan lupa like, tinggalkan komen kesan dan pendapatmu, serta subscribe supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Bersama aku, LA Stories, kita akan mengungkap sisi gelap cinta yang sebenarnya. Yuk, mulai perjalanan emosional ini sekarang. Namaku, sebutkan namamu kalau mau. Kalau belum kasih aku nama pengganti. Seorang perempuan biasa yang punya hati besar dan mimpi sederhana. Menikah dengan pria yang bisa mengerti, mencintaiku sepenuh hati, dan hidup bahagia bersama. Aku selalu percaya cinta itu harus saling memberi, bukan saling menuntut. Aku bukan perempuan yang sempurna. Kadang aku terlalu baik, terlalu memaafkan, dan terlalu berharap pada orang yang bahkan tak pernah menghargai itu. Tapi aku tidak pernah menyangka, aku akan terjebak dalam sebuah pernikahan dengan pria yang aku anggap akan menjadi belahan jiwaku, tapi malah berubah menjadi seseorang yang tak tahu diri. Aku rela memberikan segalanya, hatiku, waktuku, dan perasaanku, hanya untuk dia. Namun, bukan balasan kasih sayang yang kudapat, melainkan tuntutan yang semakin hari semakin gila. Seolah aku tidak cukup memberi hati, dia malah minta lebih dari itu. Bahkan jantungku pun dia inginkan. Inilah aku, perempuan yang mencoba bertahan di antara cinta dan pengkhianatan, antara harapan dan kenyataan yang pahit. Tapi aku yakin, setiap kisah punya akhirnya. Dan aku akan menemukan jalanku sendiri, meski harus berjuang sendiri. Hari-hari awal pernikahan kuisi dengan harapan dan doa. Aku percaya, setelah resmi menjadi suami istri, dia akan berubah jadi pria yang lebih baik. Tapi kenyataan berkata lain. Dia sering pulang larut malam tanpa kabar. Saat aku tanya, jawabannya selalu singkat dan kasar. Aku yang dulu jadi prioritas, kini terasa seperti beban yang harus dia tanggung. Bahkan saat aku berusaha membuat suasana rumah hangat, dia malah mengabaikan semua usaha itu. Kenapa kamu gak bisa ngertiin aku, sih? Aku capek kerja seharian, katanya suatu malam dengan nada dingin. Aku mencoba mengerti, tapi kenapa dia lupa bahwa aku juga lelah? Aku sudah berusaha memberikan hati dan perhatian terbaik, tapi dia seolah-olah tidak pernah cukup puas. Dia mulai minta hal-hal yang tidak masuk akal, tuntutan yang membuatku merasa seolah kehilangan diri sendiri. Aku bertanya-tanya, apa benar aku menikah dengan pria yang sama yang dulu aku cintai? Atau aku hanya terjebak dalam ilusi? Hari itu, aku benar-benar merasa hancur. Aku berdiri di depan suamiku,
mencoba bicara dari hati ke hati. Tapi dia malah menuntut sesuatu yang tak masuk akal. "Kamu tahu aku butuh lebih dari sekadar hatimu," katanya dingin. "Aku ingin jantungmu juga. Semua yang kamu punya." Aku terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Apa dia benar-benar serius? Atau ini hanya permainan kata-kata untuk menyakitiku? Aku yang selama ini sudah memberikan segalanya, kini dianggap kurang. Aku merasa terkuras, seperti diberi segelas air tapi diminta mengalirkan sungai. Cintaku seakan tak pernah cukup untuknya. Aku bertanya-tanya, sampai kapan aku harus bertahan pada pria yang tak tahu diri ini? Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak akan terus-menerus jadi korban. Aku harus bangkit, menemukan kekuatan untuk diri sendiri, dan memutus rantai sakit ini. Malam itu, suasana di rumah begitu sunyi, tapi hatiku bergejolak tak karuan. Setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, aku duduk terpaku di sofa, menatap kosong ke depan. Jantungku berdegup keras, bukan karena cinta, tapi karena sakit yang perlahan merobek hatiku. Selama ini, aku selalu berpikir cinta adalah tentang memberi dan menerima dengan tulus. Tapi ternyata, aku hanya memberi dan memberi, sementara dia hanya mengambil tanpa pernah merasa cukup. "Kenapa kamu begitu egois?" tanyaku dengan suara bergetar, menahan air mata yang nyaris tumpah. "Apa aku ini bukan cukup untukmu? Apa aku harus sampai kehilangan nyawaku supaya kamu bahagia?" Dia hanya diam, menatapku dengan mata dingin yang membuatku semakin merasa asing. Aku merasa seperti sedang berbicara pada orang asing, bukan pria yang dulu aku cintai dan yakini sebagai pendamping hidupku. Rasa kecewa dan lelah itu bercampur jadi satu. Tapi di balik semua luka ini, aku tahu aku harus kuat. Aku harus bangkit, bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Aku meraih telepon, membuka aplikasi pesan dan mengetik satu kalimat sederhana tapi penuh makna. "Aku perlu waktu sendiri." Pesan itu kukirim tanpa menunggu balasan. Malam itu, aku menangis sendiri, bukan karena putus asa, tapi karena aku tahu aku sudah mulai mengambil langkah pertama untuk menyelamatkan diriku. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang campur aduk. Luka hati masih terasa, tapi ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Aku sadar, aku tak bisa terus tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan. Hidup harus terus berjalan, dan aku harus menemukan jalanku sendiri. Hari-hariku mulai kuisi dengan rutinitas yang dulu aku tinggalkan. Aku kembali membuka hobiku yang lama terpendam, menulis dan melukis. Di sana, aku menemukan pelarian sekaligus kekuatan baru. Setiap goresan kuas dan tiap kata yang kutuliskan menjadi cara aku melepaskan segala beban yang selama ini mengekang. Teman-temanku mulai melihat perubahan dalam diriku. Mereka mendukung dan menguatkanku, membuatku merasa tidak sendiri. Pelan tapi pasti, aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus datang dari pria yang tak tahu diri itu, melainkan dari dalam diriku sendiri. Namun, perjuangan ini tidak mudah. Masih ada saat-saat aku teringat padanya. Saat-saat aku merasa rindu meski tahu itu hanya akan menyakitiku. Tapi kali ini, aku memilih untuk tidak terjebak dalam perasaan itu. Aku mulai membuat batasan, menjaga jarak, dan belajar berkata, "Tidak," pada segala tuntutan yang merusak harga diriku. Aku berjanji pada diri sendiri, bahwa aku pantas dicintai dengan sepenuh hati, bukan hanya diminta lebih dan lebih tanpa pernah merasa cukup. Langkah demi langkah, aku merangkai kembali potongan hatiku yang pernah hancur. Aku belajar untuk mencintai diri sendiri lebih dulu sebelum memberikan cintaku pada orang lain. Hari-hari berlalu, tapi bayang-bayang dia masih terus menghantui pikiranku. Meski aku sudah berusaha kuat,
Ada malam-malam di mana aku terbangun dengan dada sesak dan air mata yang jatuh tanpa bisa kutahan. Rasa sakitnya begitu dalam, seperti pedang yang terus mengiris setiap harapan yang pernah kurajut. Suatu malam, aku menerima pesan dari dia. Pesan yang membuat hatiku campur aduk antara marah, kecewa, dan rindu yang tak bisa kuhentikan. "Kamu salah. Aku gak minta lebih dari apa yang sudah kamu kasih," tulisnya singkat. Hatiku berdebar, tapi aku tahu, ini bukan tentang siapa benar atau salah. Ini tentang aku yang sudah terlalu lama tersakiti dan terlalu sering mengalah. Dengan tangan gemetar, aku membalas, "Kalau kamu benar mencintaiku, kamu tidak akan pernah minta jantungku." Cinta itu memberi, bukan menuntut sampai aku kehilangan diri. Pesan itu kuakhiri tanpa menunggu balasan lagi. Aku tahu, ini adalah titik di mana aku harus benar-benar memilih untuk menjaga diriku sendiri. Bukan lagi mengikuti keegoisan seseorang yang tak tahu diri. Keesokan harinya, aku pergi ke tempat favoritku, sebuah taman kecil yang penuh bunga dan cahaya matahari. Aku duduk di bangku taman, menatap langit biru yang luas, dan berjanji pada diriku sendiri bahwa aku pantas bahagia, jauh dari perasaan terbelenggu dan luka yang membelenggu hati. Aku mulai membuka hati untuk kemungkinan baru, untuk hidup yang lebih baik tanpa harus terikat pada pria yang hanya tahu mengambil tanpa pernah memberi. Setelah berhasil mengambil langkah besar untuk bangkit dari luka lama, aku mulai menata hidupku kembali. Namun, kenyamanan itu tak bertahan lama. Ketika aku mulai membuka diri untuk hidup baru, datanglah sebuah bayangan yang mengguncang dunia kecil yang baru kubangun. Namanya Raka, teman lama yang tak pernah aku kira akan muncul kembali. Dulu, dia selalu ada di sisiku saat aku sedih dan terluka. Namun karena aku terjebak dalam pernikahan yang penuh luka, aku tak pernah memberi kesempatan untuk melihatnya lebih dari sekadar teman. Suatu hari, tanpa sengaja kami bertemu di sebuah acara seni. Raka terlihat berbeda, lebih dewasa dan penuh perhatian. Dia menatapku dengan mata yang seolah berkata, "Aku di sini untukmu." Awalnya aku ragu. Bisakah aku percaya lagi? Apakah aku siap membuka hati untuk seseorang yang baru? Apalagi setelah segala pengkhianatan yang kualami. Namun, Raka bukan seperti pria yang dulu aku kenal. Dia sabar, menghargai perasaanku, dan tak pernah menuntut lebih dari apa yang bisa aku berikan. Lambat laun, aku mulai merasa nyaman dan tersenyum lagi, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Tetapi kebahagiaan itu harus kupertahankan, karena bayang-bayang masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Suamiku yang dulu mulai menunjukkan tanda-tanda ingin kembali, menuntut agar aku mau kembali padanya. Dia bahkan mulai menyebar gosip yang merusak nama baikku. Aku terjebak di antara dua pilihan, melanjutkan kebahagiaan yang baru kutemukan atau menghadapi bayang-bayang masa lalu yang mengancam untuk menghancurkan semuanya. Kehidupan baruku bersama Raka yang mulai membaik tiba-tiba berubah menjadi medan perang emosional. Suamiku yang dulu kutinggalkan tidak tinggal diam. Dia mulai menyebarkan kabar buruk tentang aku ke lingkungan sekitar, bahkan kepada keluarga dan teman-temanku. Gosip itu menyakitkan, tapi aku tahu aku tidak boleh kalah oleh fitnah. Setiap hari aku menghadapi tatapan penuh prasangka, bisik-bisik yang menusuk hati, dan pertanyaan-pertanyaan menyakitkan dari orang-orang yang dulu aku anggap dekat. Raka selalu ada di sisiku, memberi dukungan dan kekuatan. Tapi aku tahu beban ini harus kuhadapi sendiri. Suamiku bahkan mengirim pesan ancaman, memintaku kembali dan menyerahkan hidupku padanya lagi. Tapi aku tak mau jatuh ke dalam perangkap itu. Aku sudah belajar dari kesalahan, dan kali ini aku akan berdiri tegak untuk diriku sendiri. Dengan keberanian yang baru kutemukan, aku melaporkan tindakan suamiku yang menyebar fitnah ke pihak berwajib.
Aku mengumpulkan bukti-bukti dan didukung oleh Raka serta beberapa teman yang percaya padaku. Perjuangan itu tidak mudah. Ada saat-saat aku hampir menyerah, tapi tekadku jauh lebih kuat. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah yang mudah dikalahkan oleh masa lalu. Di tengah badai itu, Raka tetap menjadi pelabuhan yang aman bagiku. Dia menunjukkan cinta yang tulus tanpa syarat, membantuku membangun kembali kepercayaan diri yang pernah hancur. Meski konflik belum usai, aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan hidup dan kebahagiaanku. Ini adalah perjuangan untuk masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk aku, tapi juga untuk cinta yang benar-benar pantas aku dapatkan. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Suamiku tidak berhenti mengganggu, menggunakan segala cara untuk menghancurkan reputasiku. Media sosial dipenuhi komentar negatif, kabar fitnah tersebar cepat, bahkan beberapa teman dekat mulai menjauh karena ikut terbawa gosip. Aku merasa seperti terperangkap di antara dua dunia yang saling bertolak belakang. Dunia lama yang penuh luka dan dunia baru yang kuingin bangun dengan harapan dan cinta bersama Raka. Namun, aku tak mau mundur. Aku mulai mengikuti berbagai seminar dan kursus pengembangan diri untuk memperkuat mental dan kepercayaan diriku. Aku juga aktif menggalang dukungan dari komunitas wanita yang pernah mengalami hal serupa, sehingga aku tak lagi merasa sendirian dalam perjuangan ini. Di sisi lain, Raka semakin menunjukkan keseriusannya. Dia mengajakku bertemu keluarganya dan memperkenalkan aku sebagai wanita yang ingin dia jalani masa depan bersama. Perasaan itu membuat hatiku bergetar sekaligus menambah beban karena aku tahu perjalanan ini belum usai. Suatu malam, aku mendapat kabar bahwa suamiku akan menggelar sebuah acara besar di mana dia berencana membuat pernyataan publik tentang hubungan kami, yang pasti akan memojokkan aku. Aku merasa terpukul tapi tidak boleh kalah. Dengan bantuan Raka dan teman-teman baru, aku mempersiapkan diri menghadapi acara itu. Aku juga mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk melawan tuduhan-tuduhan palsu yang selama ini dilemparkan kepadaku. Hari acara tiba. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajah yang penuh luka namun juga kekuatan. Aku tahu, ini adalah saat di mana aku harus menunjukkan siapa aku sebenarnya. Bukan wanita yang lemah dan kalah, tapi wanita yang berani melawan semua tekanan dan berdiri tegak. Di acara itu, suamiku mulai menyerang dengan kata-kata pedas dan tuduhan yang dibuat-buat. Namun aku tetap tenang, membalas dengan bukti dan pernyataan yang jujur. Perlahan, kerumunan mulai berpaling, mendengarkan versi ceritaku. Setelah acara, banyak orang mulai menghubungi aku untuk meminta maaf dan memberi dukungan. Aku merasa seperti mendapatkan kembali kehidupan yang sempat hilang. Namun, aku tahu ini bukan akhir dari segalanya. Pertarungan ini masih panjang, tapi aku sudah siap. Setelah acara itu, hidupku mulai berubah. Dukungan dari banyak orang membuat aku merasa lebih kuat, tapi bayang-bayang masa lalu masih terus mengikuti. Suamiku tidak berhenti berusaha merusak segalanya dengan cara yang lebih licik. Di tengah situasi yang makin pelik, Raka menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan. Dia selalu ada, menemaniku melewati malam-malam gelap dan memberikan semangat saat aku merasa lelah. Kami mulai berbicara lebih dalam tentang masa depan bersama, tentang harapan dan mimpi yang ingin kami raih. Namun, bukan berarti semuanya mulus. Kadang aku masih dihantui rasa takut. Apakah aku benar-benar bisa melupakan masa lalu? Apakah aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang selama ini aku perjuangkan? Suatu hari, ketika kami sedang merencanakan liburan bersama, datang sebuah kabar yang mengguncang. Suamiku mengajukan tuntutan hukum atas tuduhan pencemaran nama baik dan meminta ganti rugi besar. Kabar itu membuat aku terkejut dan cemas. Aku tahu ini akan menjadi ujian terberat dalam hidupku.
Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Raka berdiri di sampingku, mendukung dan meyakinkanku bahwa kami akan menghadapi semuanya bersama. Kami pun mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi proses hukum yang panjang. Aku belajar lebih banyak tentang hak-hak hukum dan dukungan korban kekerasan emosional. Perlahan, aku mulai merasa semakin yakin bahwa aku tidak akan membiarkan suamiku lagi mengendalikan hidupku. Di tengah perjuangan itu, hubungan kami dengan Raka semakin kuat. Kami belajar saling percaya dan mendukung tanpa syarat. Cinta yang dulu aku kira hilang kini tumbuh dengan indah di antara kami. Meski konflik masih membayangi, aku tahu aku sedang berjalan di jalan yang benar, jalan menuju kebebasan dan cinta sejati. Suamiku mengajukan tuntutan hukum dengan dalih pencemaran nama baik. Aku tahu ini bukan hanya soal kata-kata, tapi upaya terakhirnya untuk menguasai hidupku dan menghancurkan kebahagiaanku yang baru. Hari-hari sebelum persidangan dipenuhi dengan kecemasan dan ketegangan. Aku sering terbangun tengah malam, memikirkan bagaimana aku harus berjuang tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk harga diriku dan cinta yang aku bangun bersama Raka. Raka tak pernah meninggalkanku. Dia menemani setiap langkah, menemani konsultasi hukum, dan menjadi sandaran saat aku merasa lemah. Ketika sidang pertama dimulai, aku melihat suamiku dengan tatapan penuh kebencian. Dia mencoba membodohiku di depan hakim, memutarbalikkan fakta dan menyebar fitnah baru. Tapi aku sudah siap. Dengan bukti kuat, kesaksian dari teman-teman dan komunitas yang mendukung, aku membela diriku dengan suara tegas dan jujur. Hakim tampak serius mendengarkan setiap kata yang aku ucapkan. Aku melihat secercah harapan dalam matanya, sebuah keadilan yang mulai mungkin ditegakkan. Di luar ruang sidang, tekanan masih menghantui. Suamiku tak berhenti mengirim ancaman dan mencoba mempengaruhi orang-orang di sekitarku. Tapi aku sudah belajar untuk berdiri teguh, menguatkan hati dengan dukungan Raka dan orang-orang yang benar-benar peduli. Proses persidangan panjang dan melelahkan. Ada saat-saat aku merasa hampir menyerah, tapi aku ingat alasan aku berjuang, kebebasan, harga diri, dan cinta yang pantas aku dapatkan. Akhirnya, pada sidang putusan, hakim memutuskan bahwa tuduhan suamiku tidak berdasar dan menolak tuntutannya. Suamiku diperingatkan agar tidak menyebar fitnah lagi, dan aku mendapatkan keadilan yang selama ini aku perjuangkan. Air mataku tumpah dalam kelegaan dan kebahagiaan. Ini bukan hanya kemenangan untukku, tapi juga untuk semua wanita yang pernah merasa terjebak dan tak berdaya. Raka memelukku erat, dan aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Tapi kali ini, aku siap melangkah ke depan dengan penuh harapan dan cinta sejati. Setelah kemenangan di meja hijau, aku merasa seperti terlahir kembali. Beban berat yang selama ini menghimpit mulai terangkat satu persatu. Kini, aku bisa bernapas lega, dan yang terpenting, membangun kehidupan yang aku impikan. Bersama Raka, kami mulai menata hari-hari baru. Kami pindah ke sebuah apartemen kecil yang hangat dan nyaman, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Setiap sudut rumah itu kami isi dengan tawa, rencana, dan impian yang selama ini terpendam. Aku kembali ke dunia kerja dengan semangat yang membara. Perlahan, aku mengejar cita-cita yang dulu sempat terlupakan karena terjebak dalam pernikahan yang menyakitkan. Raka selalu menjadi pendukung setiaku, memberi semangat saat aku lelah dan merayakan setiap pencapaian kecil bersama. Tapi yang paling berharga adalah cinta yang tumbuh di antara kami. Cinta yang tulus, tanpa syarat, dan tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Kami belajar saling menerima, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Suatu malam, saat kami duduk di balkon, Raka menggenggam tanganku erat. "Aku tahu perjalanan kita tidak mudah," katanya pelan, "tapi aku berjanji,
Aku akan selalu ada di sisimu. Kita bangun masa depan yang indah bersama. Aku tersenyum, merasakan hangatnya cinta yang selama ini aku cari. Aku siap, Raka. Siap untuk hidup baru yang penuh harapan. Meski luka masa lalu tak pernah benar-benar hilang, aku tahu aku sudah kuat. Kuat untuk mencintai, kuat untuk memaafkan diri sendiri, dan kuat untuk melangkah maju. Ini adalah babak baru dalam hidupku. Babak yang kutulis dengan tinta keberanian dan cinta sejati. Hidup memang tak selalu berjalan mulus. Meski aku dan Raka sudah melewati begitu banyak badai, ujian baru datang tanpa diduga. Suatu hari, datang kabar dari keluarga lamaku yang membuat hatiku kembali bergetar. Ibu sakit parah dan sangat membutuhkan aku. Berhadapan dengan masa lalu yang belum tuntas dan keluarga yang penuh luka, aku merasa bimbang. Raka tahu ini berat bagiku, dan dia tanpa ragu mendukung keputusan apapun yang kuambil. Aku memutuskan untuk pulang dan menemani ibu, walau bayangan masa lalu masih menghantui. Namun, kali ini aku berbeda. Aku sudah belajar berdiri tegak dan menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Setelah beberapa minggu, aku mulai memahami banyak hal yang selama ini kusalahpahami tentang keluargaku. Aku belajar memberi maaf dan membuka hati untuk cinta yang lama tertutup. Di tengah perjalanan itu, Raka selalu ada melalui telepon dan pesan, menyemangatiku dari jauh. Dia bahkan datang beberapa kali membawa kejutan kecil yang membuat hatiku hangat. Ketika aku kembali ke kota bersama ibu yang sudah mulai membaik, aku merasa telah menemukan kekuatan baru. Hubungan kami makin erat, dan aku tahu kami sudah siap membangun masa depan yang benar-benar bahagia. Di sebuah sore yang cerah, Raka mengajak aku ke taman tempat kami pertama kali bertemu. Dengan hati berdebar, dia melamar aku di sana, di depan bunga-bunga yang bermekaran dan sinar matahari yang hangat. Aku mau kita jalani hidup ini bersama, tanpa ada rahasia, tanpa ada luka yang tersisa, katanya sambil memandang mataku penuh cinta. Aku mengangguk dengan air mata bahagia. Ini bukan hanya tentang pernikahan, tapi tentang harapan, tentang kesempatan kedua, tentang cinta yang benar-benar layak aku miliki. Setelah lamaran yang penuh haru di taman itu, aku dan Raka mulai menyiapkan hari paling berarti dalam hidup kami, hari pernikahan. Persiapan ini bukan hanya soal pesta dan gaun cantik, tapi juga tentang menata kembali harapan dan impian yang dulu pernah patah. Kami memilih tempat yang hangat dan intim, mengundang hanya keluarga dekat dan sahabat yang selama ini setia mendukung perjalanan kami. Setiap detail dipersiapkan dengan penuh cinta, dari dekorasi bunga yang sederhana namun elegan, hingga lagu-lagu yang bermakna bagi kami berdua. Namun, seperti kehidupan, persiapan ini juga tak lepas dari rintangan. Suamiku yang lama, meski sudah tak berhubungan lagi, mencoba mengganggu dengan mengirim pesan-pesan provokatif yang ingin merusak kebahagiaan kami. Aku hampir terpancing emosi, tapi Raka selalu menjadi penenang yang bijak. Jangan biarkan masa lalu mengendalikan masa depanmu, katanya lembut sambil menggenggam tanganku. Salah satu momen paling menegangkan terjadi saat kami harus menghadiri acara keluarga Raka yang besar dan penuh tradisi. Aku merasa canggung dan takut tak bisa diterima sepenuhnya. Tapi Raka memegang tanganku erat, membisikkan, "Aku di sini untukmu, selalu." Di tengah keramaian, aku bertemu dengan beberapa orang yang menatapku dengan rasa ingin tahu dan waspada. Namun, aku belajar untuk tersenyum dan menjadi diriku sendiri, tanpa takut dinilai. Hari pernikahan akhirnya tiba. Saat aku melangkah ke pelaminan dengan gaun putih yang indah, aku melihat Raka menungguku dengan senyum penuh cinta. Semua rasa takut dan luka seolah menghilang dalam sekejap. Kami mengucapkan janji suci dengan suara bergetar, berikrar untuk saling menjaga dan mencintai dalam segala keadaan.
Tangis bahagia mengalir di wajah para tamu, menyatu dalam kebahagiaan yang tulus. Setelah resepsi, kami berdua duduk di bawah langit malam, berbicara tentang masa depan yang penuh harapan. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tapi kini aku yakin kami bisa melewatinya bersama. Ini bukan hanya pernikahan, tapi sebuah awal baru. Awal dari kisah cinta yang sejati, yang lahir dari luka, perjuangan, dan keberanian untuk mencintai lagi. Setelah hari pernikahan yang penuh kebahagiaan itu, aku dan Raka memasuki babak baru dalam hidup kami. Awalnya, semua terasa indah. Suasana hangat di rumah kecil kami, pagi-pagi yang diisi dengan senyuman dan sapaan manis, malam yang ditutup dengan cerita dan tawa. Tapi kehidupan nyata tak selalu seperti mimpi. Perlahan, kami mulai menghadapi ujian yang tak terduga. Raka harus menjalani pekerjaan yang menyita waktu dan energi, membuat kami kadang jarang bertemu. Aku pun harus berjuang membagi waktu antara pekerjaan dan mengurus rumah, belajar menata keseimbangan agar cinta kami tetap terjaga. Ada kalanya rasa rindu berubah jadi kecemburuan kecil saat aku melihat Raka sering begadang untuk menyelesaikan proyek, atau saat aku merasa lelah sendirian mengurus segalanya. Tapi kami selalu mencoba untuk terbuka dan jujur, berbicara dari hati ke hati tanpa menyimpan rasa. Suatu hari, aku mendapat kabar tentang mantan suamiku yang kembali mencoba menghubungiku. Kali ini, dia datang dengan penyesalan dan ingin memperbaiki semuanya. Aku terkejut, tapi juga tahu bahwa bab itu sudah tertutup rapat. Raka yang mengetahui hal ini justru semakin membuatku yakin bahwa keputusanku benar. Dia tidak pernah menunjukkan rasa cemburu berlebihan, melainkan memberiku ruang untuk menyelesaikan semuanya dengan kepala dingin. Selain itu, ada kejutan manis dari Raka yang membuat hatiku meleleh. Sebuah rencana kecil untuk liburan kejutan ke tempat yang aku impikan sejak lama. Saat kami berdua duduk di tepi pantai, berbincang tentang masa depan, aku merasakan betapa kuatnya cinta kami yang lahir dari luka dan perjuangan. Namun, di balik kebahagiaan itu, sebuah rahasia dari masa lalu Raka perlahan mulai terungkap. Aku menemukan surat lama yang berisi cerita tentang keluarganya yang penuh konflik dan kesulitan yang belum pernah dia ceritakan padaku. Ini membuat aku sadar bahwa cinta bukan hanya soal kebahagiaan, tapi juga tentang menerima dan memahami masa lalu satu sama lain seutuhnya. Aku dan Raka memutuskan untuk saling membuka hati, saling mendukung melewati segala tantangan. Kami tahu perjalanan kami masih panjang, tapi dengan cinta yang kuat, kami siap menjalani semuanya bersama. Malam itu, setelah menemukan surat lama di antara barang-barang Raka, aku duduk termenung memandangi tulisan tangan yang penuh emosi itu. Surat itu berisi kisah tentang keluarganya, tentang ayahnya yang meninggalkan mereka saat Raka masih kecil, dan ibunya yang berjuang keras membesarkannya seorang diri. Ada juga cerita tentang perselisihan keluarga besar yang membuat hubungan mereka renggang dan penuh luka. Hatiku teraduk. Selama ini, Raka selalu terlihat kuat dan tegar, tapi aku baru menyadari betapa dalamnya luka yang dia pendam sendiri. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Raka secara jujur. Aku tak mau rahasia itu jadi jurang di antara kami. Saat aku memberinya surat itu, matanya berkaca-kaca. Dia menghela napas panjang dan mulai bercerita, lebih terbuka daripada sebelumnya. Raka mengaku, selama ini dia merasa berat untuk membagikan masa lalunya karena takut dianggap lemah atau berbeda. Tapi sekarang, dia ingin aku tahu semuanya, bahwa aku bukan hanya bagian dari masa depan, tapi juga bagian dari masa lalunya yang ingin dia sembuhkan. Percakapan itu membuat kami semakin dekat. Aku merasakan cinta yang tumbuh bukan hanya dari kebahagiaan, tapi juga dari kejujuran dan penerimaan. Namun, tidak lama setelah itu, sebuah masalah baru muncul. Ternyata,
Perselisihan keluarga Raka bukan hanya masa lalu yang tergenang dalam surat itu. Ada keributan yang belum selesai, yang mulai berimbas pada kehidupan kami. Beberapa anggota keluarga Raka datang ke kota, menuntut agar dia kembali dan menyelesaikan urusan yang selama ini dia hindari. Mereka membawa serta ancaman dan tekanan yang membuat Raka terjebak antara keluarga dan aku. Aku tahu ini ujian besar, antara cinta dan loyalitas, antara masa lalu dan masa depan. Dengan tegar, aku berdiri di samping Raka. Kami berdua sepakat untuk menghadapi semuanya bersama, bukan bersembunyi atau lari dari kenyataan. Langkah demi langkah, kami mulai membuka komunikasi dengan keluarganya. Ada air mata, ada amarah, tapi juga ada harapan akan rekonsiliasi. Proses ini menguras tenaga dan emosi, tapi juga menguatkan ikatan kami. Aku belajar bahwa cinta bukan sekadar perasaan manis, tapi juga keberanian untuk menghadapi gelap bersama. Di tengah pergulatan itu, Raka mengucapkan sesuatu yang membuat hatiku meleleh. Terima kasih sudah jadi cahaya di saat gelapku. Aku janji akan berjuang untuk kita. Aku menggenggam tangannya erat. Kita kuat bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Malam itu, kami berdua tidur dengan hati yang lebih ringan, siap menghadapi hari esok yang penuh tantangan tapi juga penuh harapan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, suasana di rumah kami mulai berubah. Telepon tak henti berdering. Pesan masuk bertubi-tubi dari keluarga Raka yang menuntut dia segera kembali dan menyelesaikan urusan keluarga. Mereka bahkan menyindirku sebagai perempuan yang mengganggu keharmonisan keluarga besar. Awalnya aku ingin marah, ingin membalas semua kata-kata itu dengan amarah. Tapi aku tahu, membalas dengan emosi hanya akan memperkeruh keadaan. Aku dan Raka sepakat untuk bersikap dewasa dan menghadapi ini bersama. Raka terlihat berat dan letih, tapi dia tidak mau menyerah. Dia bilang, "Aku sudah lelah berlari dari masa lalu. Sekarang waktunya aku berdiri dan hadapi semuanya." Kami merencanakan pertemuan keluarga untuk mencari titik temu. Aku ikut hadir sebagai dukungan, walau hatiku berdebar takut akan kemungkinan terburuk. Saat pertemuan berlangsung, udara menjadi tegang. Ada banyak suara saling bersahut, kata-kata yang menyinggung luka lama, dan rasa sakit yang belum sembuh. Aku berdiri di samping Raka, menggenggam tangannya erat. Kita di sini bukan untuk memperpanjang luka, tapi untuk menyembuhkannya, kataku dengan suara yang tak setinggi mereka, tapi penuh tekad. Perlahan, suasana mulai berubah. Ada yang menangis, ada yang mulai mendengarkan. Raka membuka hatinya, mengungkapkan betapa pentingnya mereka semua baginya, tapi juga betapa dia ingin membangun hidup baru yang lebih damai. Aku melihat wajah-wajah yang awalnya penuh kemarahan mulai melembut. Meskipun tidak semua masalah selesai, tapi setidaknya itu adalah langkah awal yang nyata. Setelah pertemuan itu, aku dan Raka duduk berdua di teras rumah. Aku berkata, "Aku tahu ini berat, tapi aku percaya kita bisa lalui ini bersama." Dia mengangguk. "Aku beruntung punya kamu. Kamu bukan hanya istriku, tapi juga kekuatanku." Malam itu, aku merasakan cinta kami semakin kokoh, bukan hanya karena janji manis, tapi karena kami berdua sudah memilih untuk tetap bertahan, walau badai datang menghadang. Setelah pertemuan keluarga yang penuh emosi itu, aku dan Raka mulai merasakan perubahan, meski tidak instan. Setiap hari, kami berdua berusaha membangun kembali kepercayaan, bukan hanya antara kami, tapi juga antara Raka dan keluarganya. Raka membuka diri lebih lebar dari sebelumnya. Dia mulai menjalin komunikasi dengan anggota keluarganya satu persatu, mencoba memahami rasa sakit yang mereka simpan selama bertahun-tahun. Aku selalu ada di sisinya,
menjadi pendengar dan penengah saat perasaan yang belum terselesaikan kembali muncul. Tidak mudah memang. Ada saat-saat di mana Raka merasa putus asa, merasa beban masa lalu terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Aku berusaha menguatkan dia dengan mengingatkan bahwa kita sudah melewati masa-masa tersulit bersama, dan yang paling penting adalah bagaimana kami memilih untuk melangkah ke depan. Sementara itu, aku pun belajar untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan kami. Aku ingin masa depan kami lebih cerah, bukan terbelenggu oleh dendam atau kesedihan. Dalam proses ini, aku juga menemukan kekuatan baru dalam diriku. Aku mulai menulis cerita tentang perjalanan cinta kami, kisah yang penuh liku, air mata, dan juga harapan. Menulis menjadi pelarian sekaligus pengobat luka. Suatu hari, saat aku menunjukkan tulisanku kepada Raka, dia tersenyum hangat. "Ini luar biasa. Kamu begitu kuat. Aku bangga memilikimu." Aku merasa hangat di dalam hati. Meski perjalanan kami tidak mudah, cinta kami tumbuh semakin dalam, bukan hanya karena kebahagiaan, tapi juga karena kami berdua berani melewati badai bersama. Lambat laun, keluarganya pun mulai menerima kehadiranku. Ada yang masih ragu, tapi aku percaya waktu dan kejujuran akan menyembuhkan semuanya. Kami merayakan perubahan kecil itu dengan makan malam sederhana di rumah. Suara tawa dan cerita hangat mengisi ruang yang dulu pernah hampa. Aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Masih banyak hal yang harus kami lalui, tapi kini aku percaya kami bisa menghadapinya bersama. Suasana rumah yang tadinya penuh kehangatan tiba-tiba berubah menjadi tegang saat aku menerima telepon misterius. Suara di ujung sana terdengar dingin dan penuh ancaman. "Kau pikir kau bisa menggantikan tempatku begitu mudah? Jangan sampai kau menyesal, Andini." Suara itu mengancam. Aku terdiam, jantung berdegup kencang. Nama lama yang aku pikir sudah kubuang dari hidup muncul kembali. Ini bukan hanya tentang masa lalu Raka, tapi juga bayang-bayang masa laluku sendiri yang mulai menghantui. Raka yang melihat ketegangan di wajahku segera bertanya. Setelah aku menceritakan semuanya, dia menggenggam tanganku erat. "Kita akan hadapi ini bersama, apapun yang terjadi." Namun, ancaman itu bukan isapan jempol. Tak lama kemudian, pintu rumah kami diketuk keras oleh seseorang yang membawa kabar buruk. Ternyata, ada orang dari masa laluku yang tidak terima aku bahagia dan mencoba mengacaukan hidupku. Keluarga Raka juga mulai merasa terancam karena masalah ini. Semua menjadi semakin rumit, dan aku merasa seperti terjebak di antara dua dunia yang saling bertabrakan. Namun, di tengah kekacauan itu, aku dan Raka saling menguatkan. Kami belajar untuk lebih terbuka, lebih jujur, dan saling percaya. Cinta kami diuji, tapi juga semakin membara. Kami merencanakan langkah strategis untuk menghadapi ancaman tersebut, melibatkan pihak berwajib dan orang-orang terpercaya. Tidak mudah, tapi kami bertekad melindungi satu sama lain dan masa depan kami. Di saat-saat penuh ketegangan itu, aku menyadari satu hal. Cinta bukan hanya tentang saat-saat indah, tapi tentang bagaimana kita bertahan dan tumbuh di tengah badai. Ketegangan semakin memuncak ketika ancaman dari masa lalu mulai mengambil bentuk nyata. Suatu malam, saat kami berdua pulang dari makan malam sederhana, sebuah mobil mencurigakan mengikuti kami dengan jarak yang terlalu dekat. Raka mempercepat laju mobil, namun ketakutan dan kecemasan jelas terpancar di wajahnya. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba memberinya keberanian. Sesampainya di rumah, kami langsung mengunci pintu dan mengecek keamanan sekeliling. Raka menelepon teman lamanya yang bekerja di bidang keamanan untuk membantu kami mengawasi situasi.
Hari-hari berikutnya dipenuhi was-was dan siaga tinggi. Namun, yang paling berat adalah bagaimana kami harus menjaga hubungan tetap hangat di tengah tekanan yang terus berdatangan. Suatu malam, saat kami duduk di ruang tamu, Raka menarikku ke pelukannya dan berkata, "Andini, aku tahu ini sulit, tapi aku tak mau kehilanganmu karena masalah ini." Air mataku mengalir. Aku juga takut, tapi aku percaya kita bisa melewati semuanya. Kita sudah terlalu jauh untuk menyerah sekarang. Di tengah perjuangan itu, aku mulai menemukan kekuatan dalam diriku yang tak pernah kusadari sebelumnya. Aku belajar berdiri teguh, tidak hanya sebagai istri tapi juga sebagai pelindung untuk cinta kami. Kami pun mulai merancang strategi untuk menghadapi ancaman itu secara hukum. Kami mengumpulkan bukti dan melibatkan polisi, memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan. Pada akhirnya, ancaman itu berhasil diputus. Orang-orang yang mencoba mengacaukan hidup kami ditangkap, dan kami pun mulai menarik napas lega. Namun, pengalaman itu meninggalkan bekas yang dalam. Kami berdua menyadari betapa berharganya waktu dan cinta yang kami miliki. Kini, setelah badai berlalu, kami mulai membangun kembali mimpi dan harapan yang sempat terancam. Aku menatap mata Raka. Kita sudah melewati begitu banyak. Aku yakin, apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Dia tersenyum penuh keyakinan. Iya, Andini, kita kuat karena kita bersama. Setelah badai besar berlalu, kami mencoba menata kembali hidup yang hampir hancur. Rumah yang dulu penuh ketegangan perlahan berubah menjadi tempat yang hangat dan penuh tawa. Namun, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Luka lama masih sering muncul, terutama di malam-malam sunyi saat aku terbangun dari mimpi buruk. Aku sadar, untuk benar-benar sembuh, kami harus menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari kami, bukan untuk dilupakan, tapi untuk dipelajari. Raka pun berusaha keras memperbaiki dirinya. Dia mulai menghadiri sesi konseling untuk belajar mengendalikan emosinya dan membangun komunikasi yang lebih baik denganku. Aku juga bertekad untuk tidak hanya menjadi istri yang pasif. Aku ikut terlibat aktif dalam proses itu, membuka hati untuk mendengarkan dan memahami. Kami saling belajar untuk tidak hanya mendengar, tapi benar-benar mengerti. Di saat yang sama, aku mulai membuka lembaran baru dengan menulis blog tentang perjalanan kami, kisah tentang cinta, luka, dan harapan. Ternyata, tulisanku banyak mendapat respon positif. Bahkan ada yang merasa terinspirasi. Suatu hari, saat kami menghadiri acara kumpul keluarga, aku melihat ada perubahan yang signifikan di wajah Raka. Dia lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih mencintai. Aku merasa bangga dan bersyukur. Namun, perjalanan ini belum selesai. Masih ada rintangan yang harus kami hadapi, terutama dari dalam diri sendiri. Tapi aku percaya, selama kami bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Aku menatap Raka dan berkata, "Kita sudah melalui banyak hal. Aku yakin, dengan cinta dan kesabaran, kita bisa melewati semuanya." Dia menggenggam tanganku dan tersenyum. Aku juga percaya itu, Andini. Kita bukan hanya pasangan, tapi juga sahabat yang kuat. Malam itu, kami berdua merasakan kedamaian yang selama ini kami cari, bukan karena segala masalah hilang, tapi karena kami memilih untuk tetap bertahan dan saling menguatkan. Hari-hari berjalan, tapi aku masih sering merasa ada bagian dalam diriku yang belum benar-benar sembuh. Luka lama dari pengkhianatan dan rasa kecewa kadang datang tanpa diundang, membuatku meragukan masa depan kami. Suatu malam, aku duduk di balkon rumah, menatap bintang-bintang dengan pikiran yang bercabang-cabang. Raka datang menghampiri, duduk di sampingku, dan memegang tanganku. "Kau kenapa, Andini?"
Kau terlihat jauh, katanya lembut. Aku menghela napas panjang. Aku masih takut, Raka. Takut kalau semuanya akan berulang lagi. Aku takut kehilanganmu. Dia menarikku lebih dekat. Aku mengerti. Aku juga takut kehilanganmu. Tapi aku berjanji, aku akan berusaha menjadi pria yang layak untukmu. Kita akan hadapi ini bersama. Aku tersenyum tipis, merasa hangat dalam pelukannya. Namun, aku tahu, perjuangan terbesar bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Hari-hari berikutnya, aku memutuskan untuk mengikuti terapi. Aku ingin benar-benar menyembuhkan luka batin, agar aku bisa membuka hati sepenuhnya untuk Raka dan masa depan kami. Di tempat terapi, aku belajar banyak tentang memaafkan dan menerima diri sendiri. Aku sadar, cinta yang sejati juga butuh keberanian untuk melepaskan masa lalu yang menyakitkan. Sementara itu, Raka juga terus menunjukkan perubahan yang luar biasa. Dia semakin terbuka, jujur, dan selalu ada di setiap langkahku. Suatu sore, saat kami berjalan-jalan di taman, aku berkata, Raka, aku ingin kita membuat komitmen baru. Bukan hanya sebagai suami istri, tapi sebagai partner sejati yang saling mendukung dan tumbuh bersama. Dia tersenyum, menatap mataku dengan penuh kasih. Aku setuju, Andini. Ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian kita untuk terus mencoba dan memperbaiki. Kami berdua tahu, jalan di depan masih panjang dan penuh tantangan. Tapi dengan tekad dan cinta yang semakin kuat, kami siap menjalani hari-hari berikutnya dengan penuh harapan. Meskipun aku dan Raka berusaha membangun kembali kepercayaan dan cinta, bayang-bayang masa lalu tetap saja mengintai kami. Suatu hari, sebuah kejadian tak terduga mengoyak kedamaian yang kami perjuangkan. Ketika aku sedang mengurus keperluan di kantor, seseorang dari masa laluku tiba-tiba muncul. Adalah Dita, mantan sahabat sekaligus wanita yang dulu sempat menjadi penyebab keretakan dalam hidupku. Dita datang dengan wajah penuh penyesalan, namun aku masih sulit mempercayainya. Dia membawa kabar yang membuat jantungku berhenti sejenak. Ada sesuatu yang belum selesai antara aku dan Raka yang bisa mengancam kebahagiaan kami. Raka yang mendengar kabar itu langsung datang menemuiku. Matanya penuh tanya dan kekhawatiran. Aku pun dengan berat hati mengungkapkan segala sesuatu yang selama ini kubiarkan tersembunyi. Ternyata, Raka pernah memiliki rahasia kelam. Sebuah kesalahan besar yang dulu dia sembunyikan dariku karena takut aku akan pergi meninggalkannya. Rahasia itu berkaitan dengan Dita dan masa lalu mereka yang penuh drama dan luka. Raka pernah terjebak dalam situasi sulit yang hampir menghancurkan hidupnya, dan Dita menjadi bagian penting dalam kisah itu. Aku merasa dunia runtuh sejenak. Semua rasa percaya mulai goyah, dan aku harus memutuskan antara memaafkan dan melangkah maju, atau menyerah pada kekecewaan yang dalam. Namun, di tengah kebingungan itu, aku teringat pada perjalanan panjang kami bersama, pada janji yang kami buat untuk saling mendukung dan menguatkan. Aku memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Raka untuk jujur sepenuhnya dan membuktikan bahwa dia telah berubah. Hari-hari berikutnya diisi dengan pembicaraan panjang dan terbuka. Kami berdua belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kesenangan, tapi juga tentang keberanian menghadapi kebenaran dan memilih untuk tetap bersama. Dengan dukungan dari keluarga dan teman-teman, kami mulai menata kembali hubungan kami dengan landasan yang lebih kuat. Walau perjalanan kami belum usai, aku percaya bahwa setiap ujian akan membawa kami lebih dekat kepada kebahagiaan sejati. Aku menatap Raka. Kita mungkin punya masa lalu yang rumit, tapi aku yakin kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Raka menggenggam tanganku erat. Aku berjanji akan selalu berjuang untuk kita, Andini. Setelah pengakuan Raka,
Aku merasa dunia kami benar-benar diuji. Namun bukan ujian biasa, melainkan ujian yang mengharuskan aku memilih antara luka lama yang menganga atau harapan baru yang rapuh. Suatu pagi, saat aku sedang bersiap untuk pergi ke kantor, tiba-tiba Raka mendadak sakit parah. Jantungnya berdebar tidak beraturan, dan dia terpaksa dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa kondisi Raka sangat serius, dan dia membutuhkan operasi segera. Namun, biaya operasi sangat mahal, dan kami belum siap secara finansial. Di saat genting itu, aku teringat janji-janji yang pernah aku buat dan betapa aku tak ingin kehilangan pria yang sudah berjuang keras untuk berubah. Aku pun menghubungi beberapa teman dan keluarga, berusaha mengumpulkan dana demi operasi Raka. Saat itulah aku menyadari betapa banyak orang yang peduli dan mendukung kami. Operasi berjalan dengan penuh ketegangan. Aku menunggu di ruang tunggu dengan doa yang tak henti-hentinya aku panjatkan. Setelah beberapa jam yang terasa seperti seumur hidup, dokter keluar dan memberitahu bahwa operasi berhasil, tapi Raka harus menjalani pemulihan panjang dan pengawasan ketat. Momen itu menjadi titik balik kami. Aku merasakan betapa rapuhnya kehidupan dan betapa berartinya setiap detik yang kami jalani bersama. Selama masa pemulihan, aku berperan tidak hanya sebagai istri tapi juga perawat dan sahabat terbaik Raka. Aku belajar sabar dan penuh kasih sayang dalam menghadapi perubahan besar itu. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku juga harus menghadapi keraguan dalam hatiku. Apakah aku cukup kuat untuk melewati semua ini? Apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan? Suatu malam, aku duduk di samping ranjang Raka, memegang tangannya yang lemah, dan berkata, "Raka, aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku berjanji akan selalu ada untukmu. Kita akan jalani ini bersama." Dia membuka matanya perlahan, tersenyum lemah. Aku juga berjanji, Andini, aku tidak akan menyerah demi kita. Janji itu menjadi sumber kekuatan yang membawa kami melangkah maju, menatap masa depan dengan harapan yang lebih besar. Waktu berlalu lambat selama masa pemulihan Raka. Setiap hari adalah perjuangan baru bagi kami berdua. Raka harus beradaptasi dengan tubuhnya yang kini tak sekuat dulu, dan aku harus belajar menjadi sandaran sekaligus penyemangatnya. Awalnya, aku merasa berat. Melihat suamiku yang dulu gagah kini harus bergantung padaku. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Tapi aku tahu, aku tak boleh menyerah. Ini bukan hanya tentang dia, tapi tentang janji dan cinta yang kami miliki. Raka sering merasa frustrasi dan sedih. Terkadang ingin menyerah. Aku mencoba menghiburnya dengan kata-kata dan kehadiran yang tak pernah lepas. Meskipun aku sendiri kadang merasa lelah. Suatu sore, saat kami duduk di taman kecil di dekat rumah, Raka memandangku dengan mata yang penuh harap. "Andini, aku takut aku bukan lagi pria yang kamu kenal. Aku takut aku hanya beban bagimu." Aku menggenggam tangannya erat. "Raka, kamu lebih dari sekadar fisikmu. Kamu adalah jiwa yang aku cintai, dan aku tidak akan meninggalkanmu dalam keadaan apapun." Hari-hari berikutnya aku berusaha keras mencari peluang agar Raka bisa kembali aktif. Aku membantu menghubungkan dia dengan komunitas penyintas yang bisa memberinya semangat dan dukungan. Tidak mudah, tapi perlahan Raka mulai menunjukkan kemajuan. Dia mulai berlatih fisik ringan, dan semangatnya mulai tumbuh kembali. Sementara itu, aku juga mulai menemukan kekuatan dalam diriku. Aku aktif menulis di blog tentang perjuangan kami, berbagi kisah tentang cinta, ketegaran, dan harapan. Respon positif dari pembaca membuatku semakin yakin bahwa kisah kami bisa menjadi inspirasi. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada kalanya rasa cemburu dan ketidakpastian mengintai, terutama ketika Raka mulai lebih banyak berinteraksi dengan orang lain.
Aku harus berjuang mengendalikan perasaan itu dan mempercayainya sepenuhnya. Suatu malam, saat aku merasa sangat lelah dan hampir menyerah, Raka mengejutkanku dengan kejutan kecil. Dia memasak makan malam sederhana dan mengajakku menonton film favorit kami. Aku ingin kita menikmati setiap momen. Andini, katanya tulus. Aku menangis haru dan merasakan betapa dalamnya cinta kami tumbuh. Tidak hanya dari kebahagiaan tapi juga dari luka yang kami lalui bersama. Perjuangan kami belum selesai, tapi kini aku yakin kami bisa melewati apapun selama kami saling berpegangan tangan. Setelah masa pemulihan yang penuh perjuangan, aku dan Raka mulai merasakan kehidupan perlahan kembali berwarna. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu hari, sebuah surat tiba tanpa alamat pengirim. Aku membukanya dengan hati berdebar dan menemukan foto-foto lama Raka bersama seorang wanita asing. Di balik foto-foto itu, tertulis ancaman halus agar aku segera menjauh dari Raka, atau semua akan terungkap. Raka yang melihat surat itu langsung berubah wajah, dan aku bisa merasakan ketegangan yang luar biasa dalam dirinya. Ternyata, masa lalu Raka yang selama ini dia coba tutupi mulai muncul kembali dengan cara yang mengancam. Dia mengaku pernah punya masa gelap yang sangat ingin dia lupakan, dan ada orang-orang dari masa itu yang belum rela melepasnya begitu saja. Aku bingung, takut, tapi juga tahu aku harus berdiri di sampingnya. Aku bertanya, "Raka, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka masih mengganggu hidupmu?" Dengan suara berat, dia mulai bercerita tentang kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dia buat, utang-utang yang belum selesai, dan janji yang harus dia tepati demi menutup pintu masa lalu. Aku tahu ini bukan hal mudah, tapi aku harus percaya bahwa Raka sudah berubah dan berusaha keluar dari kegelapan itu. Hari-hari berikutnya, kami diselimuti kecemasan dan ketidakpastian. Beberapa malam aku terbangun oleh suara telepon yang tak kukenal, pesan-pesan ancaman yang masuk tanpa henti. Namun, di tengah ketakutan itu, aku juga melihat sisi lain dari Raka, pria yang berani menghadapi konsekuensi masa lalunya demi masa depan kami. Aku bertekad akan mendukungnya, apapun yang terjadi. Kami pun mulai mencari bantuan hukum dan mencoba mengatasi masalah ini secara bersama-sama. Tapi, konflik itu membuat kami sering berselisih pendapat. Raka ingin menyelesaikan semuanya sendiri, sementara aku ingin kami hadapi bersama. Ketegangan semakin memuncak saat aku menemukan bahwa ada seseorang dekat yang diam-diam turut terlibat dalam masalah masa lalu Raka. Persimpangan itu membuat aku harus mengambil keputusan sulit. Apakah aku akan bertahan bersama pria yang penuh luka ini, ataukah aku harus melangkah pergi demi menjaga diriku sendiri? Namun, ketika aku melihat matanya yang penuh penyesalan dan tekad, aku tahu aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku meraih tangannya dan berkata, "Raka, aku memilih untuk bertarung bersamamu. Kita akan lalui semua ini, satu persatu." Dia mengangguk pelan. "Terima kasih, Andini. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi." Di balik segala ancaman dan ketakutan, aku merasa benih harapan mulai tumbuh. Kami mungkin belum bebas sepenuhnya dari masa lalu, tapi aku percaya, cinta kami lebih kuat dari bayang-bayang gelap itu. Setelah aku dan Raka sepakat untuk melawan masa lalu bersama, suasana rumah mulai terasa tegang tapi penuh semangat. Kami berdua tahu jalan yang kami pilih tidak mudah, tapi kami ingin menang. Namun, masalah terbesar datang dari tempat yang tak pernah kami duga. Orang yang selama ini kami percayai, ternyata menjadi sumber dari semua ancaman. Aku pertama kali curiga saat beberapa barang di rumah hilang dan ada pesan aneh yang masuk lewat telepon Raka. Aku mencoba bicara baik-baik, tapi Raka justru semakin menutup diri dan terlihat murung. Suatu malam, aku menemukan pesan rahasia di ponsel Raka yang berisi diskusi dengan seseorang yang bernama N.
Aku merasa aneh karena selama ini Raka tidak pernah menyebutkan nama itu. Dengan hati-hati, aku bertanya padanya. Awalnya dia mengelak, tapi setelah aku tunjukkan bukti pesan itu, dia akhirnya mengaku. N adalah teman lama Raka yang dulu sempat terlibat dalam masa kelamnya. Namun, kini N tidak hanya jadi ancaman, tapi juga pengkhianat yang bersekongkol dengan musuh-musuh Raka untuk menjatuhkan kami. Raka sangat menyesal dan marah atas pengkhianatan ini. Dia bilang, "Aku pikir N sudah berubah, tapi ternyata dia malah memperburuk semuanya. Aku harus hentikan dia sebelum semuanya hancur." Aku pun mulai merasakan beban yang sangat berat. Tidak hanya kami harus menghadapi masalah dari luar, tapi juga pengkhianatan dari orang terdekat. Situasi semakin memanas ketika N mulai mengancam keluarga kami secara langsung. Suatu malam, aku mendengar suara gaduh di halaman rumah dan menemukan pintu belakang terbuka dengan bekas-bekas perusakan. Aku panik dan segera menghubungi Raka. Dia datang tergesa-gesa, dan kami berdua memutuskan untuk melapor ke polisi. Polisi yang menangani kasus ini memberi kami perlindungan, tapi kami tahu ancaman itu belum hilang. Di tengah tekanan dan ketakutan, aku mencoba tetap kuat untuk Raka dan diriku sendiri. Aku percaya, kalau kami bisa melewati ini, cinta dan kepercayaan kami akan jadi lebih kokoh. Suatu hari, aku mengajak Raka bicara serius. Kita harus cari tahu motif N dan siapa dalang sebenarnya di balik semua ini. Kita tidak bisa terus-terusan takut. Raka mengangguk. Aku sudah mulai menyelidikinya. Ada sesuatu yang besar. Mungkin ini bukan hanya tentang aku, tapi juga sesuatu yang lebih gelap. Kami pun mulai menggali informasi secara hati-hati. Kami mencari tahu siapa yang mungkin ingin menghancurkan kami, dan apa alasan sebenarnya di balik pengkhianatan ini. Sementara itu, aku semakin yakin bahwa selama kami bersama dan saling percaya, tidak ada badai yang tak bisa kami lalui. Penyelidikan yang kami lakukan mulai membuahkan hasil, walaupun langkah demi langkah terasa berat dan penuh risiko. Aku dan Raka bekerja sama dengan hati-hati, memeriksa setiap petunjuk yang kami dapatkan, tanpa tahu siapa yang benar-benar bisa kami percaya. Suatu malam, kami mendapatkan kabar dari seorang sumber anonim yang menyebut nama seseorang yang selama ini tak kami sangka. Orang itu adalah mantan rekan bisnis Raka yang dulu mengkhianatinya demi keuntungan pribadi. Nama pria itu adalah Arya. Menurut informasi yang kami terima, Arya ternyata menjadi dalang di balik semua ancaman dan pengkhianatan yang menimpa kami. Dia merasa dendam dan ingin menghancurkan Raka serta kehidupan yang sudah dia bangun. Aku dan Raka semakin terkejut, karena Arya bukan hanya mantan rekan, tapi juga seseorang yang dulu sangat dipercaya oleh Raka. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan dari sebelumnya. Raka berkata dengan nada penuh amarah, "Aku tidak pernah menyangka dia akan sejahat ini. Aku harus hadapi dia. Tidak peduli apa resikonya." Aku mencoba menenangkan. Kita harus pikirkan langkah dengan matang. Ini bukan hanya tentang kamu dan Arya, tapi juga tentang keselamatan kita. Kami pun mulai mengatur strategi. Raka menghubungi beberapa teman lama dan pihak berwajib untuk mengumpulkan bukti dan menangkap Arya. Sementara aku terus mendukung dan menjaga rumah agar tetap aman. Namun, Arya tidak tinggal diam. Dia mulai melakukan serangan balik yang lebih agresif. Suatu malam, rumah kami kembali diserang. Kali ini dengan kerusakan yang lebih parah dan tanda-tanda intimidasi yang jelas. Aku merasa takut tapi juga semakin kuat. Aku sadar, pertarungan ini bukan hanya soal mempertahankan rumah dan hidup, tapi juga tentang mempertahankan harga diri dan masa depan kami. Dalam momen-momen sulit itu, Raka dan aku semakin dekat. Kami saling menguatkan dan belajar memaafkan kesalahan masa lalu yang dulu membebani.
Aku pun semakin yakin bahwa cinta kami bukan sekadar kata-kata, tapi sebuah janji untuk tetap berdiri meski dunia berusaha menjatuhkan. Sebuah titik terang muncul ketika polisi berhasil menangkap tangan kanan Arya yang memberikan keterangan penting. Semua bukti mulai mengarah ke Arya sebagai otak di balik semuanya. Namun, aku tahu pertarungan sesungguhnya belum usai. Arya masih di luar sana, dan kami harus bersiap untuk menghadapi apapun. Meski begitu, aku merasakan sebuah harapan baru tumbuh di hati. Perjuangan kami yang berat mulai menunjukkan hasil, dan aku percaya, suatu hari nanti kami akan bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu yang gelap ini. Setelah segala usaha dan pengorbanan, akhirnya momen yang kami tunggu tiba. Polisi berhasil menemukan lokasi persembunyian Arya dan mengatur operasi penangkapan besar-besaran. Raka dan aku menghadiri operasi itu dengan campuran perasaan cemas dan lega. Aku melihat wajahnya yang tegang tapi penuh tekad. Aku menggenggam tangannya erat, memberi kekuatan tanpa kata. Ketika polisi bergerak masuk lokasi, kami menunggu dengan napas tertahan. Beberapa jam terasa seperti selamanya. Akhirnya, kabar penangkapan Arya sampai ke telinga kami. Raka menghela napas panjang. Ini akhirnya berakhir, Andini. Namun, kejutan datang ketika Arya dihadapkan ke kami dalam sidang hukum. Ternyata dia tidak sendirian. Ada pihak lain yang selama ini membiarkan dan bahkan memanfaatkan situasi demi keuntungan mereka sendiri. Terungkap bahwa ada oknum pejabat yang ikut bermain dalam skema kejahatan ini, dan Raka pun pernah hampir terjerat dalam jebakan mereka. Aku bangga melihat Raka berani berdiri tegak dan memperjuangkan keadilan, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluarganya. Dengan Arya dan komplotannya di penjara, serta oknum-oknum yang bertanggung jawab mulai diusut, perlahan kami mulai membangun hidup baru. Aku dan Raka memperbaiki hubungan kami yang sempat retak oleh masa lalu dan tekanan luar. Kami belajar saling terbuka, memaafkan, dan menghargai. Hari-hari kami diisi dengan kebahagiaan sederhana, dukungan satu sama lain, dan mimpi-mimpi yang mulai terwujud. Raka akhirnya memutuskan untuk fokus pada pekerjaan yang jujur dan membangun usaha kecil yang kami impikan bersama sejak lama. Aku pun kembali aktif dengan pekerjaanku dan mulai merencanakan masa depan yang lebih cerah untuk kami berdua. Kini, ketika aku melihat kembali perjalanan panjang yang kami lalui, aku tahu cinta bukan hanya tentang kata-kata manis atau janji kosong. Cinta adalah perjuangan, pengorbanan, dan keberanian untuk tetap bersama walau dunia seakan berusaha memisahkan. Raka dan aku belajar bahwa hati yang pernah terluka bisa sembuh, bahkan menjadi lebih kuat. Aku bersyukur telah memilih untuk bertahan, untuk percaya, dan untuk mencintai pria yang mungkin dulu tak tahu diri, tapi kini telah berubah menjadi sosok yang aku banggakan. Kisah kami bukan hanya tentang luka dan pengkhianatan, tapi tentang harapan, pengampunan, dan cinta yang sejati. Tamat.